Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Kita hari ini sedang nongkrong dan ngopi di alun-alun Singaparna. Ada perubahan wajah yang sangat terlihat di pusat ibu kota pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di Singaparna. Di sini sudah terbangun sebuah ruang publik alun-alun Singaparna yang dahulu dicaci, dimaki sebagai ibu kota terkumuh di Jawa Barat. Bagaimana respon terhadap alun-alun ini? Kita dengarkan pendapat masyarakat berikut ini. Alhamdulillah lah untuk masyarakat di sini Singaparna, terutama saya itu dari Kecamatan Padakembang. Alhamdulillah bergembira sekali lah menyambut dengan baik. Yang mudah-mudahan untuk pengelolaan sampahnya ya disegerakan. Terus masyarakat juga sadar dengan membawa istilahnya kresek sendiri lah. Dibawa kalau sampah itu dimasukkan ke kresek lebih baik dibuang di rumah saja atau di mana di tempat sampah. Kalau udah selesai suka sewa kamera gitu buat ngevlog atau buat TikTok gitu. Oh nya alhamdulillah bingah gitu. Ya kian aya alun-alun Singaparna teh. Alhamdulillah bingah ke sadayana masyarakat kurang Singaparna. Ya alhamdulillah. Pak Bima usaha gitu jadian aya lancar gitu tina odong-odong ieu gitu nya alhamdulillah gitu. Kita akan mendiskusikannya bersama Pak Asep Muslim, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, dan hadir di tengah kita Abah Iwan, Kepala Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi Kabupaten Tasikmalaya. Baik, ketua dulu, bagaimana nih? Terima kasih Pak Muhajir, juga Pak Abah Kadis. Saya kira ini penantian yang sudah cukup lama ya, masyarakat Tasik Kabupaten pada umumnya dan masyarakat Singaparna pada khususnya terkait alun-alun ini, karena ini kan ruang publik yang dibutuhkan oleh semua orang. Ya sekitar mungkin kalau dari pemisahan hampir 20 tahun ya Pak Muhajir ya, penantian kita ini gitu ya. Berharap ada ibu kota yang representatif kan, yang perwajahannya gitu ya. Karena kan mau apapun gitu ya, alun-alun ini kan wajah, walaupun alun-alun ini ada di Singaparna, bahkan nama juga alun-alun Singaparna, tapi karena ini adalah ibu kota kabupaten, maka ini adalah wajah kabupaten itu dari sini dulu awalnya. Oke. Jadi kami berharap ini betul-betul alun-alun ini harus betul-betul menampilkan wajah budaya Tasik, wajah peradaban Tasik. Begitu, karena kan kalau kita baca kan konsep awal alun-alun dulu sejarah alun-alun awal itu kan alun-alun ini kan bagian dari bahkan kalau dulu ya di masa lalu itu alun-alun ini bukan sesuatu yang sakral. Karena di sana ada ruang tempat masyarakat bertemu dengan rajanya kan gitu kan. Tempat masyarakat mengadukan masalah dengan rajanya, tempat raja berinteraksi dengan rakyatnya dulu kan. Makanya kan konsep alun-alun di masa lalu itu selalu keraton, alun-alun,
masjid kan. Berdekatan dengan tempat ibadah. Dengan bertemu dengan tempat ibadah, ruang kekuasaan duniawi, kemudian ruang kekuasaan ukhrawi kan gitu kan, gitu kan. Luar biasa. ada visinya jelas visinya. Pada masyarakat ulit di mana-mana meniharapkan masjid. Meniharapkan masjid, aya waktu sholat kan bisa ke masjid kan gitu kan. Keur joget-joget. Ke joget kan gitu. Ini kan ya dan kemudian kan ketika misalnya dulu ruang kekuasaan juga di sana keraton gitu ya. Kalau dulu itu dekat masjid juga sama juga menunjukkan bagaimana dua kekuasaan duniawi dan kekuasaan semesta ini juga tidak boleh saling terpisahkan. Justru saya kira hari ini tuh kalau lihat secara umum hari ini tuh terjadi sekularisasi loh, Pak Muhadjir. Pemisahan antara masjid. Pemisahan penopona di mana, masjidnya di mana kan gitu kan. Pusat pemerintahan di mana, masjidnya di mana. Kalau dulu kan selalu yang dekat lah, kita lihat yang dekat. Yang saya ingat itu misalnya dulu ya masih di lokal Tasik itu seperti di Tasik Utara. Bagaimana kantor kewedanaan, alun-alun, masjid, pasar. Itu saya ingat betul itu. Jadi ada ruang ekonomi, ada ruang publik, ruang pemerintahan, dan ruang rohani, ruang-ruang spiritual itu memang semua berkelindan dalam yang dekat itu. Kalau di kota besar kan ada gereja juga. Ada gereja juga, ya seperti di Monas lah kan. Maksud saya kembali kalau ke sini ke Singaparna ini konsepnya visinya mau seperti apa? Ya kalau misalnya oke lah, misalnya hari ini sudah ada pergeseran budaya misalnya kan. Hari ini kan Tasik Kabupaten itu jelas sebelah mana. Ternyambung lah, kan sebut ternyambung makan penopo di itu kan masjid di dia kan gitu. Tapi Pak Muhadjir kalau kita lihat konsep awalnya Singaparna ini kan sebelah sini kan kantor kecamatan. Betul. Kantor kecamatan, dulu mungkin kantor kewedanaan ya. Kewedanaan. Ya, kantor kewedanaan yang kemudian jadi terminal, alun-alun, masjid. Ini masih pasar. Ini masih konsep masa lalu ya. Masih konsep lama sebetulnya dan tinggal sekarang Pemkab Tasik mau seperti apa konsep alun-alun hari ini. Kalau misalnya semata-mata tempat ruang publik untuk masyarakat ya sudah ciptakan ruang publik yang memang betul-betul masyarakat bisa menikmati di sana, masyarakat menemukan ruang ekspresinya di sana ya di sini gitu ya. Kalau memang arahannya semata-mata soal itu gitu ya. Ya walaupun saya lihat di sini kan ada ada tiang-tiang Asmaul Husna kan ini kan. Ya. Oh, ini nggak sembarangan loh. Kita masang Asmaul Husna di sini. Ini kita punya tanggung jawab yang luar biasa besar loh. Ini jangan disepelekan hanya kemudian ini ada Asmaul Husna gitu kan. Bertanggung jawab nggak nih masyarakat di sini atau pemerintah yang bikin bahwa tidak akan ada kemaksiatan deket-deket tiang itu kan? Ya seharusnya nggak ada lah. Makanya kan gitu harus ada jaminan juga loh. Kita nggak tahu loh, ini ruang publik loh ini. Maksiat itu kan banyak, buang sampah sembarangan, nah, maksiat makanya. gitu kan. Pipi sembarangan, maksiat juga. Oke, Bah, gimana Bah? Ini luar biasa nih. Saya cenderung dari aspek penilaian ruang ekonomi. Jadi kalau kita pahami tentang apa itu ruang ekonomi, tidak hanya sebatas lingkup pasar, tidak hanya lingkup mall atau apa. Ruang ekonomi itu suatu tempat yang bisa dimanfaatkan dari dampak tempat publik. Itu bisakah di tempat ini yang sudah seindah ini bisa menghasilkan ekonomi? Ya, apakah di sini nanti disiapkan ruang untuk ruang jualan atau apa gimana ruang nggak? seperti inilah gitu. Tapi yang dengan cara-cara yang bagus, termasuk ya kita kan produk-produk UMKM yang paling umum di Jawa Barat. Jabar Juara ini untuk UMKM ini kita yang paling juara. Nah ini kan harus dimanfaatkan oleh publik sehingga bagaimana mendesain tempat-tempat ini sehingga tidak hanya sebatas menikmati tapi dapat juga menghasilkan dari sisi ekonomi. Yang disiapkan oleh Indak sendiri apa? Nah kita sudah Karena menyiapkan. kalau menurut saya ya PKL ini mesti ditertibkan juga, nggak bisa Ya tentu kita akan siapkan bagaimana nanti setelah ini kan ada perencanaan selanjutnya setelah ini dibangun. Ini kan ada kaitannya dengan rencana relokasi pasar yang akan kita tempatkan di Pada Kembang dan prosesnya saat ini kan sudah selesai pematangan. Ini kita syukuri ini selesai, pematangan sudah selesai. Tinggal proses ke depan ini baru
2 minggu yang lalu lah kita untuk tentang bagaimana membangun pasar hijau yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan ini percontohan untuk di Indonesia, itu percontohan karena nilai yang tidak sedikit pasar hijau yang betul-betul tertata dengan baik, rapi, tidak kesannya kumuh atau bau dan yang lain-lainnya. Dari mulai bagaimana tata kelola sampahnya yang modern, bagaimana masuk akses perparkiran, itu juga mengenai sistem digitalisasi, termasuk pasarnya juga sistem digitalisasi. Sistem digital, dan ini insya Allah kita skemanya sedang kita bangun, termasuk area-area kaki lima ini di mana ditempatkan, tidak caruk maruk seperti itu. Nah, tinggal ada beberapa hal yang perlu kita konsen. Pertama adalah kesiapan kita untuk menghadapi itu. Karena tidak mungkin kalau kita tidak siap menghadapi hal tersebut. Di situ menjadi persyaratan utama, yaitu masyarakat siap untuk direlokasi, terutama warga pasar, dan warga pasar di setempat harus siap menerima kenyataan proses pembangunan ekonomi ke depan. Oke. Dari DPRD sendiri gimana? Ruang ekonomi, ya kan dengan terbangunnya alun-alun ini ada dampak. Kalau saya gini ya, Pak Muhajir ya, Pak Kadis. Kalau bicara soal tadi ya Pak Kadis bilang di sini ada semacam konsentrasi atau pusat UMKM lah gitu ya untuk loh, evaluasi loh yang paling deket tuh Pak Kadis. Ya. Lu Tasik Utara itu, Imah Tasik itu nganggur Pak Muhajir sampai sekarang. Karena memang bangunan visinya saya kira nggak jelas juga. Artinya gini loh, ketika Plut dibangun itu dengan asumsi awal itu kita akan memusatkan UMKM Tasik itu di sana, dan kemudian karena itu ada lintasan itu semacam turis itu akan ke sana kan gitu. Ini nggak terjadi kalau disebut mangkrak enggak lah ya, tapi kemudian hanya menjadi tempat-tempat pelatihan dan asumsi awal untuk menjadi pusat semacam UMKM, hasil-hasil asli Tasik itu nggak jalan juga. Padahal itu di sana itu persimpangan arus jalan nasional loh. Nah, apalagi misalnya di Singaparna ini kan hitungannya kan lokal Pak Muhajir. Jarang loh bis-bis wisata lewat sini. Artinya apa? Artinya bangunan visi dari dinas atau dari pemerintah itu harus jelas untuk soal alun-alun ini kan gitu. Mau seperti apa pusat ekonomi? Kalau menurut saya ya nggak adil lah membebankan konteks ekonomi dalam konteks alun-alun ya. Tapi ada dampak ketika misalkan soal penataan kota ini kita kabupaten pengen punya pusat ibu kota yang indah lah, maksudnya asri dan lain sebagainya, enak dipandang, ruang publiknya ada dan sebagainya. Saya pikir dampak yang paling cepat kalau misalkan pasar belum pindah ya bakal seperti ini. Gimana? Memang agenda tercepat saya kira memang relokasi pasar dan terminal kalau untuk konteks ini ya. Adapun dampak ekonomi saya kira kalau misalnya pasar ini kita relokasi kepada Kembang ya, ketika pusat perdagangannya sudah ke sana dan semua arus juga terminal segala transportasi diarahkan ke sana, saya kira otomatis ke sana lah. Cuma saya titip itu jangan bikin Pemka bersaingan di sini gitu loh Pak Muhajir. Jangan bikin saingan ekonomi di sini, pusat ekonomi di sini. Makanya kan saya nanya ini kedepannya mau seperti apa? Yang sebelah sini kalau saya lihat sih untuk area parkir ya. Jangan tiba-tiba misalnya pasar dipindahkan itu, dianya mall Pak. Atau bikin pusat perdagangan anyar yang gitu loh. Saya kemudian misalnya ini dilokasi ke sana artinya kan ngusir. Artinya di sana sepi, di sini rame. Tapi ketika pusat perdagangan kita sepakati misalnya pusat perdagangan ekonomi ya, interaksi ekonomi kita itu kita pindahkan pasar itu kepada Kembang. Oke. Clear di sana kan gitu. Di sini ya sudah, di sini hanya jadikan ruang publik terbuka saja. Ya, kalaupun memang tidak dibebankan oleh tujuan ekonomi gitu. Diajarkan karena apa? Karena saya kasihan juga pedagang pasar. Kalau misalnya dipindahkan ke itu dijin mall. Kalau mall tidak mungkin kayaknya ya Pak Iwan. Kayaknya tidak mungkin. Dan saya juga ya. Tapi pasar ini pindah, ini rencananya buat apa? Ini
kita Bekas punya harapan pasarnya. tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dewan ini menyangkut pusat layanan usaha terpadu itu kan hanya memanfaatkan sarana yang ada. Kalau tidak salah itu kan rumah tasik. Ya, ya. Itu awalnya bukan konsep untuk plot. Karena kalau konsep untuk plot itu kan betul tadi harus daerah yang strategi. Ini kan di dalam jolok dan terkesan itu kita hanya memanfaatkan gedung karena punya kesempatan untuk didapat itu, ya akhirnya dibangunlah plot. Kemarin kita mau menuju new plot, namun ada beberapa kekurangan, ya itu tadi. Karena strategis ini harus diperhitungkan. Sekarang itu akan kita arahkan ke pusat jajan malam hari, Ujamari istilahnya, Ujamari dan Kuta. Kuta itu bukan harus ada di Bali saja, Kuta itu kuliner Tasik. Kita akan menggelar 39 kecamatan ini ada 39 kuta kuliner Tasik lah. Nah, UMKM akan bergerak di setiap kecamatan seperti Ya jualan makanan kecil lah ya. itulah. Nah untuk di sini ya kita bisa diarahkan ke promo Pak. Maksudnya kita bukan berarti ini kan kita ini kualitas ekspor kita ini paling terkenal ke Turki, kemarin ke Italia. Nah, itu ekspor kita itu paling unggul Pak. Berapa komoditas ekspor? Dalam artian di ruang publik ini kita promosikan galeri lah, semacam galeri. Nah galeri ini transaksi pembayaran kan bisa di luar. Ini hanya untuk Jadi ini hanya display aja ya, display ya. itu. Harapan kita seperti itu. Oh ada ini, ternyata ini. Nah, itu. Berarti ini tetap ruang publik dan wilayah Singaparna ini ya pusat ibu kota lah ya. Di mana publik bisa berkumpul. Singaparna ini nggak kurang kan, ruang publiknya sangat banyak, mau lari di Gebu. Ya, Luar biasa. luar biasa sebetulnya. Tapi walaupun kritik saya itu sebetulnya ya ini sebetulnya lama sih ya. Nggak ada yang terpadu Pak Muhajir. Ya, masing-masing. Sok, alun-alun di dia. Ya, Pemerintahan pusat di situ. pemerintahan di itu. Kan gitu. Masjid teh sebetulnya kan ini kan ketika alun-alun di sini layaknya kan masjid ini kan masjid kabupaten kan ini. Ya harusnya dipercantik juga ya. Ya, makanya kan agenda susulan itu saya kira ke pemerintah itu selain urusan pasar, terminal, masjid juga kita harus otomatis gitu loh. Karena ini akan karena orang itu tidak lewat Gebu loh Pak Muhajir. Ini etalase ya. Ini etalase, orang tuh lewat sini loh. Orang nanti akan ngiranya tetap ini adalah masjid kabupaten, bukan masjid kecamatan loh. Bukan masjid besar kecamatan. Bukan masjid besar kecamatan gitu. Jadi banyak agenda sebenarnya Pak, alun-alun ini banyak agenda. Dan kalau saya lihat gini, Bah ya, Pemda itu harus menyelesaikan agenda ini, agenda soal pasar, terminal, itu tahun ini, 2023. Karena lewat 1 tahun, ini kita akan chaos lagi ini, ruang-ruang publik alun-alun ini. Karena kan campur sama segala macam kan. Segeralah. Oke, katanya ada anggaran 120 miliar untuk kalau membangun melihat itu kita pasar lihat, ya, tahun pasar ini. Tahun ini sekitar 120 yang disiapkan. Berarti tahun 2024 pasar memang sudah tidak ada. Ya mudah-mudahan kita sudah, karena ini semuanya diserahkan ke pusat. Kita hanya memfasilitasi tempat atau tanah sudah matang, perencanaan yang lain-lainnya. Oh, dokumen kita yang lain-lainnya. pemerintah kabupaten sendiri hanya penerima hanya manfaat. penerima manfaat dan menyiapkan itu. Dan kesiapan Kabupaten Tasikmalaya sudah Lahannya sudah ada. sudah dimatangkan, dokumen-dokumen pentingnya, kelengkapannya, termasuk review DED-nya tahun ini sudah selesai. Sehingga pusat tidak lagi kesulitan. Jadi, bulan dan kemarin sudah kita bahas, sudah kita adeskan dengan kementerian. Oke, terakhir Ketua, harapannya dengan setelah ini apa gitu Ya, maksudnya. harapannya ke depan itu ini segera jangan sampai ada tuh nyali kan aya nu moe jaket ini tuh Pak Muhajir nyali tuh anu moe jaket di ditu kan alun kan gitu ya. Artinya ini betul-betul harapan saya ke depan ya. Harapan saya itu alun-alun ini betul-betul menjadi ruang publik, milik publik dan hargai hak publik juga. Artinya kita harus tegas juga dong bahwa di sini ada kepentingan ekonomi, pedagang kaki lima, ojek, ya gitu ya. Tapi masyarakat sekitar sini pun harus disadarkan bahwa publik secara umum pun publik juga punya hak yang sama untuk menikmati udara segar,
untuk menikmati ruang-ruang kebebasannya, berekspresinya kan gitu. Nah, ini butuh ketegasan atau regulasi dari pemerintah yang jelas terkait alun-alun ini supaya betul-betul menjadi milik masyarakat, betul-betul menjadi milik publik kan gitu. Ya mungkin kedepannya kita bisa format lah. Bagaimana kita punya banyak kesenian tradisional di sini. Ada ruang ya. Ada ruangnya di sini kan untuk masyarakat Singaparna, masyarakat Tasik sebelah sini lah gitu ya. Dan besok lusa juga misalnya ini menjadi karena ini adalah ibu kota alun-alun kabupaten sebetulnya. Ya orang Taraju, orang Bojonggambir itu juga menjadikan alun-alun ini sebagai tujuannya kan gitu ya. Kan itu harapan kita. Oke. Pak Iwan gimana? Prinsipnya sama lah. Ini harus merupakan tempat kita bersama dan harus kita jaga bersama, kita urus bersama. Jadi tidak hanya berkunjung, tapi mungkin memperhatikan juga kalau ada kebersihan atau apa. Lihatlah di kabupaten lain sampai ujung itu bawa kresek atau apa itu. Peduli saja karena ini adalah ruang. Ini milik bersama dan harus kita urus bersama-sama. Tentunya pemerintah juga mungkin tidak sendiri, Pemda dengan wajah mungkin nanti bagaimana di ke depan. Oke, demikian perbincangan kita Baraya terkait dengan soal alun ini. Satu catatan yang paling penting adalah apresiasi tinggi untuk pemerintah kabupaten hari ini yang sudah merealisasikan apa yang menjadi harapan warganya selama berpuluh-puluh tahun menginginkan ibu kota yang layak, yang pantas, yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Tapi ini hanya baru langkah awal dan ini pun banyak PR yang mesti dikerjakan, banyak PR yang harus disiapkan. Langkah berikutnya bagaimana pasar Singaparna pindah kepada Kembang dan di sana tidak membuat pusat-pusat ekonomi baru sehingga pasarnya jadi sepi gitu ya. Nah, itu akan berbahaya tentunya dan akan merugikan masyarakat sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan mendiskusikan hal yang lebih menarik lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.